sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, setengah pagi. Alhamdulillah wa syukurillah, nahmadu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu faman hadiya. Oke teman-teman, untuk hari ini marilah kita sebelum mulai acara, alangkah baiknya kalau kita bersama-sama berdoa semoga Tuhan senantiasa meridhai kita dan semoga kita selalu mendapatkan yang terbaik dari Tuhan yang Maha Esa. Teman-teman, untuk hari ini dari Galeri Kris Kuncoro kita akan membahas nggak terlalu mendetail atau mendalam dari sebuah tosan aji. Ya mendetail, ya nggak terlalu mendetail, mendalam ya nggak terlalu mendalam, tapi kita ke awal-awal saja, tahap awal lah istilahnya. Teman-teman, dalam berkeris itu ada istilah tanting, tanjek, dan tayub. Tiga kesatuan ini berbeda makna, tapi memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan rasa cinta kita terhadap tosan aji. Jadi seperti itu teman-teman. Di dalam tosan aji itu banyak perlambangan doa, banyak istilahnya, banyak filosofi yang ada di dalam sebuah tosan aji. Dimana nanti kalau kita membahas tentang yang namanya tanting, itu ada hubungannya dengan eksotori teman-teman. Eksotori adalah melihat keindahan bilah keris, melihat keindahan bilah pusaka tadi. Keindahan tersebutlah yang namanya adalah tanting, atau kita melihat dari segi eksotori, seninya. Tapi ketika kita membahas tentang isotori atau filosofinya, itu berada di tanjung. Jadi ada istilah-istilah seperti itu teman-teman. Dan untuk tanting sendiri itu kita bisa melihat, saya akan membuka salah satu pusaka saya. Tilam sari, dapur dengan dapur tilam sari teman-teman, dengan pamor, pendaringan kebak, dan ada di sini batu lapaknya, ada batu lapak teman-teman. Dan ini dari segi tantingan, atau namanya tanting. Tanting itu kita melihat dari segi pamor, keindahan, corak, itu namanya kita tanting. Beratnya, tipisnya bilah atau tebalnya bilah, dilihat dari segi seperti ini, nanti bisa kita, oh ini sepuh, ini enggak, dari nanting tadi. Tapi ketika kita membahas tentang yang namanya tanjek, itu sudah berbeda lagi. Tanjek itu mengungkapkan sebuah filosofi, di mana filosofi dari sebuah pusaka. Misal seperti pusaka ini, tilam upih. Tilam upih adalah suatu pusaka yang memang harus dimiliki oleh seseorang Jawa zaman dahulu, ketika dia sudah yang memiliki yang namanya istri atau berkeluarga. Itulah tilam upih, dimana tilam upih adalah pusaka untuk kekeluargaan, untuk membangun mahligai pernikahan, membangun mahligai
ketika sudah menikah. Itu orang Jawa dulu harus memiliki keris yang namanya keris tilam upih. Apakah tilam sari beda? Sama saja. Karena tilam upih sendiri memiliki filosofi. Tilam itu adalah tempat tidur, upih yang nyaman. Tilam upih adalah tempat tidur yang nyaman. Ini masih sepertinya rada kotor. Ini nanti akan saya jamasi ulang untuk melihat keindahannya. Ini pusaka personal saya. Tapi kalau kita membahas dengan yang namanya tayo itu personal. Kita tidak bisa mengatakan tayo itu ya sembarang orang bisa. Itu personal, teman-teman. Tayo itu karena tayo itu menggabungkan antara isotori dan eksotori kalau menurut saya. Dimana kalau orang menayo itu apa yang dilihatkan dari suatu pusaka itu berbeda tiap orang. Misal A, B, dan C itu biasanya berbeda. Dan itu sifatnya tayo, itu adalah sifatnya personal, teman-teman. Enggak sama. Terkadang si A diperlihatkan seperti ini, si B diperlihatkan seperti ini, seperti itu, teman-teman. Itu adalah tayo. Dan tayo itu terkadang juga ada yang melihat cuma sinar. Tapi kalau ketika kita membahas dengan yang namanya tanjak itu masih kita bisa secara umum, dimana ibaratnya adalah pamor pendaringan kebak. Berarti dimana doa dari si empu tadi menginginkan supaya yang membawa nanti dia itu dalam keseharian berumah tangga itu tidak kekurangan sandang pangan, seperti itu. Kita tahu bahwasanya orang dahulu gitu ketika memiliki masalah mereka menujunya ke siapa? Kepada seorang empu, di mana dia ingin memecahkan yang namanya suatu permasalahannya. Maka orang terdahulu itu menuju ke empu, dan oleh empunya sendiri disuruh menunggu waktu dan disuruh untuk tirakat. Empunya juga tirakat dan dibikinkan sebuah pusaka seperti itu. Jadi manifestasi doa itu tergambar dari pusaka. Makanya ada wahyu, ada pusaka temurun yang wahyu, ada wahyu sendiri yang masuk ke dalam pusaka. Ada di yang nur wahyu tadi masuk ke dalam pikiran si empu tadi untuk membuat pusaka, teman-teman. Seperti itu. Ini adalah keris saya. Dari segi kalau kita tanting adalah melihat dari bentuknya, gandeknya, sorsorannya, gonjonya. Ini saya mengatakan adalah tuban, garap tuban Mataram, dimana memang gagah, sangat gagah kerisnya, dan buntut urangnya juga panjang. Ini mengatakan, bisa dikatakan ini tuban Mataram. Kalau tuban Majapahit biasanya rada kecil, ada pendek, seperti itu, teman-teman. Jadi beda daerah berbeda, karena dulu tiap empu memiliki ego masing-masing, tiap kerajaan memiliki ego masing-masing. Ego di mana ego tadi menentukan perubahan. Jadi perubahan dari sebuah bilah pusaka. Ibaratnya kalau orang sekarang itu memiliki, kalau ada pemimpin baru yang mesti berubah kebijakan. Begitu pula namanya Tosan Aji zaman dulu. Tiap kerajaan memiliki berbeda bentuknya, karena ego dari setiap kerajaan itu berbeda-beda. Dan oleh sebab itu kita diuntungkan karena ada perbedaan ego tadi. Kita bisa tahu, oh ini garapnya seperti ini, oh ini garapnya seperti ini, menunjukkan seperti ini. Oh garapannya bilahnya tebal, oh ini tuban. Oh ini garapannya bilahnya tipis, ini Cirebon. Tapi apakah itu menjadi patokan utama? Ya tidak juga, karena empu terkadang juga membuat yang namanya bilah. Kalau tubanan kadang-kadang ada yang tipis, tapi dari situ kan kita bisa mengetahui, oh berarti ini seperti ini, oh ini seperti ini. Jadi era kerajaan ini seperti ini. Oh awal peralihan dari yang namanya era Singosari ke Majapahit, oh posisinya masih oval, ada yang kotak, ada yang ke oval.
baru kemudian ke Majapahit sudah bulat kan, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, tancap filosofi, kita main filosofi. Kalau isotori kita melihat seninya, berbeda pula dengan kita kalau sudah yang namanya tayo, itu sudah personal teman-teman. Kita nggak bisa mengatakan, wah aku dimimpiin ini, oh aku berbeda kan gitu. Itu namanya berbeda, tayo. Dan caranya pun berbeda-beda, tiap cara orang itu tiap orang berbeda-beda dalam menayo teman-teman. Seperti itu keris personal saya, dan saya merasakan struck dengan keris ini. Dua adalah keris saya, ini adalah keris dolok. Saya mengatakan dari ricikannya, tikel alis, sogan rangkap, ini menunjukkan dolok. Cirinya dolok seperti itu, dan gandiknya polos, gandik polos, tikel alis, sogan rangkap. Kalau geneng ini hiasan, enggak, kadang ya ada yang lurus, kadang ada yang biasa. Itu namanya dolok teman-teman. Dolok memiliki perumpamaan sebagai jati muda, karena kita kalau dari segi tantingan, ini dari segi tantingan kita lihat dari bilahnya, kita lihat dari pamornya, garapnya, tipisnya bilah, ini saya bisa mengatakan ini Jawa Baratan. Ini saya dapat dari Cirebon teman-teman, kerisnya orang Cirebon, si masih utuh, cuma ini bolong gitu, karena termakan korosi. Dari pamornya, ini adalah pamor Wahyu Tumurun, pamornya Wahyu Tumurun. Dimana kalau Wahyu Tumurun adalah kita mendapatkan ilham dari Tuhan Yang Maha Esa, supaya kita mendapatkan tuh Wahyu Tumurun atau ilham dari Yang Maha Esa, mana kita bisa mendapat pikiran-pikiran yang jernih. Seperti itu kalau dari segi tanjak, dari segi filosofi, dari segi tantingan ya tadi saya menjelaskan, oh ini bentuknya seperti ini, oh besinya seperti ini, pulen seperti ini, oh ini terlihat seperti garapan orang Jawa Barat, kalau saya mengatakan seperti itu teman-teman. Nah, keris personal saya dan keris dolok sendiri ya teman-teman, dengan yang indah seperti ini. Dan kalau dari segi nama, filosofi adalah jati muda, dimana ketika dia ingin menjadi jati yang bagus, kayu jati yang bagus, dia harus berpuasa, dia harus tirakat. Dan itu melambangkan filosofi seseorang kalau ingin jadi orang sukses, dia harus mau bertirakat, mau berpuasa, mau laku dan sebagainya teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau kita berbicara dengan tentang Tosan Aji, tidak akan ada habisnya. Dan pesan saya, belajar Tosan Aji dengan tujuan agar kita bisa mencintai Tosan Aji. Belajar Tosan Aji adalah sebagai alat kita untuk mengerti apa itu Tosan Aji, karena kalau kita sudah belajar kita akan cinta, dan lewat cinta nanti kita akan mendapatkan kesenangan dan ketenangan. Yang paling penting kesenangan dan ketenangan itu kan kita dapatkan dari hobi. Kita bisa mendapatkan uang dari hobi, kita bisa mendapatkan kenikmatan sebenarnya teman-teman. Kalau saya awal saya dapat keris dulu cuma satu,
Di situ tambah lagi, dan sekarang kurang lebih tosan haji yang saya miliki hampir 50-an, kalau nggak salah. Ya saya nggak tahu untuk kedepannya saya mendapatkan berapa puluh lagi, saya kurang tahu, karena untuk sekarang hampir 50 lebih sudah perusahaan haji yang saya miliki, mulai dari yang Jawa Barat sampai ke Bugis saya punya. Nah, nanti kita akan review satu persatu nanti ketika waktu yang lain. Jadi kita akan review yang lainnya nanti, dan di mana Anda berada, jangan lupakan asal usul Anda. Itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.